me to take care of it. So I do. It's like, Yes, hello, you must be Edna. I cannot believe it. You have grown into Ed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey gengs, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Pada video kali ini kita akan kembali mereview film horor. Film ini menceritakan tentang sekumpulan remaja yang sedang berlibur. Mereka tinggal di sebuah rumah di desa. Nampaknya mereka tidak tahu jika rumah ini memiliki masa lalu yang kelam dan mengerikan, sehingga menyisakan arwah-arwah penasaran yang kemudian membawa malapetaka bagi para remaja ini. Lalu, bagaimana nasib mereka selanjutnya? Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke filmnya. Awal film berlatar belakang tahun 1968. Terlihat seorang pria sedang menyemprot tanaman dengan gas semacam pestisida. Ia memakai masker topeng untuk menutupi wajahnya. Rupanya pria ini memiliki seorang istri dan anak gadis bernama Alice. Gadis ini sangat terkekang oleh ayahnya. Ia tidak bersekolah di sekolah umum, melainkan di rumah. Ia juga seumur hidupnya tidak pernah tahu bagaimana kehidupan di kota. Bahkan, untuk sekedar keluar rumah pun, ia tidak diizinkan oleh ayahnya. Suatu hari ayahnya mendapatkan sebuah paket berisi foto lama dan beberapa berkas-berkas. Rupanya, dulu ayahnya adalah seorang militer pada masa Perang Dunia II. Ia banyak menghabisi para musuh di medan perang dan menjadi saksi kejamnya peperangan. Sehingga hal inilah yang membuatnya sangat protektif pada anaknya. Suatu hari Alice bermain-main di hutan bersama seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini merupakan satu-satunya teman yang Alice punya. Mereka banyak ngobrol dan tiba-tiba Samuel, ayah Alice, datang untuk memaksanya pulang. Ia juga mengancam anak laki-laki itu agar tidak bermain lagi dengan Alice. Sesampainya di rumah, Alice curhat pada ibunya tentang perlakuan ayahnya yang terlalu protektif dan mengekangnya. Kemudian ayahnya masuk dan terjadi percecokan antara ibu dan ayahnya. Karena ibunya ingin Alice melihat dunia, sedangkan ayahnya tetap bersikeras jika Alice tidak boleh keluar dari rumah. Suatu hari, Samuel meminta Alice untuk bekerja di kandang kuda, membantunya membersih-bersihkan kandang itu. Namun, terjadi perdebatan lagi antara Alice dengan ayahnya. Alice ingin bebas, ia ingin melihat dunia dan bermain seperti anak-anak yang lainnya. Terjadi ketegangan di antara mereka berdua, hingga Alice yang emosi hendak menyerang ayahnya. Namun sayangnya ialah yang terbunuh oleh ayahnya sendiri, menekan kepalanya ke dalam air hingga meregang nyawa karena tak dapat bernafas. Namun Samuel menyembunyikan hal ini dari istrinya, sehingga tak ada yang tahu jika Alice sudah terbunuh oleh ayahnya sendiri. Suatu hari, Samuel terperangkap oleh masker yang ia pakai. Nampaknya gas kimia untuk membasmi hama tanaman itu bocor dan terhirup olehnya. Kemudian istrinya yang melihat hal ini bukannya menolong, malah membiarkan suaminya terperangkap dan memompa gas itu agar terhirup lebih banyak oleh Samuel. Akhirnya Samuel pun meregang nyawa dan ia pun memutuskan untuk pergi dari rumah. Kemudian scene berpindah ke masa sekarang. Terlihat beberapa remaja sedang merencanakan untuk liburan akhir pekan. Regan, salah satu dari mereka, nampak menelpon kerabatnya yang telah mempersiapkan sebuah rumah untuk mereka menginap. Sampailah mereka ke tempat tujuan. Rupanya, rumah yang akan mereka huni adalah rumah Samuel dan Alice dulu. Rumah ini telah dibeli oleh kerabat Regan,
sehingga mereka bebas untuk menginap di sana. Dan rupanya mereka juga akan ditemani oleh gadis kecil anak dari kerabat Regan yang bernama Irene. Irene sudah tak asing dengan rumah itu, karena orang tuanya lah yang telah membeli rumah itu. Awalnya mereka baik-baik saja dan terlihat bahagia dengan liburan mereka. Namun awal teror dimulai saat salah satu dari mereka yang bernama Samantha masuk ke dalam kandang kuda saat melihat ada sesuatu dalam bak air, dan saat ia mencoba mencari tahu, tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya dari dalam air. Namun ia masih bisa selamat karena teman-temannya segera datang menolongnya. Malamnya, Irene mengajak bermain petak umpet. Tak ada yang aneh, namun salah satu dari mereka nampaknya kurang beruntung. Leon, nama gadis itu. Ia bersembunyi di depan sebuah pintu, dan ia mencoba mengintip ke dalam, namun terlihat sosok lain yang nampak mengintipnya pula dari dalam ruangan itu. Akhirnya mereka menyudahi permainan itu dan beranjak untuk tidur. Namun, teror pada Leon nampaknya belum berakhir. Ia mencoba berkomunikasi dengan pacarnya, namun jaringan pedesaan yang buruk membuat telepon mereka terputus. Leon mengirim pesan jika akan mencoba menelpon lagi besok. Namun entah kebetulan atau tidak, pacarnya menjawab pesannya dengan kalimat, "Kau tidak akan melihat hari esok." Leon menganggap itu hanya gurauan dan beranjak tidur. Di sisi lain, Samantha, yang tadi mengalami kejadian ganjil di kandang kuda, merasa penasaran dengan rumah itu. Kemudian ia mencoba mencari tahu tentang sejarah dari rumah itu melalui internet. Namun tiba-tiba kamera komputer menyala dan ada sebuah pesan yang masuk dan mengatakan, "Aku dapat melihatmu. Kau tak seharusnya ada di sana." Kembali ke Leon yang nampak tertidur pulas. Namun, tiba-tiba dari balik selimut terlihat ada sesuatu yang bergerak. Dan di sisi lain, Samantha juga tak luput dari teror. Ia melihat kursi goyang yang bergoyang-goyang dengan sendirinya. Nampak ada seseorang yang duduk di kursi itu dan ditutupi dengan kain putih. Namun saat ia membuka kain itu, kursinya kosong dan tidak ada siapapun. Dan di dinding ada tulisan berdarah dengan bahasa Jerman yang artinya tidak akan ada yang bisa keluar dari rumah ini secara hidup-hidup. Tiba-tiba dari belakang sosok tangan muncul mencekram wajahnya. Sementara Betty, ada yang mengetuk-ketuk pintu kamar dan memanggil-manggil namanya. Kemudian ia keluar kamar. Di sudut ruangan, ia melihat sosok berbaju putih. Awalnya ia mengira jika itu Irene. Betty mendekat, rupanya itu adalah arwah Alice. Ia menyeretnya ke kamarnya dan akan ia jadikan sebagai temannya. Sementara Irene terdengar sedang memanggil-manggil nama Regan, karena ia merasa ketakutan. Tak lama kemudian, Regan pun masuk ke kamarnya. Irene mengatakan ada sesuatu di dalam lemari. Namun, saat dicek, itu hanyalah kepala boneka yang terjatuh. Regan mencoba menenangkan Alice dan memintanya untuk kembali tidur. Namun, Alice tak mau karena ia masih merasa takut. Ia meminta Regan untuk mengecek ke bawah tempat tidur karena ia merasa ada sesuatu di bawah sana. Regan pun menurutinya. Ia menunduk dan mengecek kolong tempat tidur. Namun, si kecil Irene yang ada di sana. Lalu, siapa yang ada di atas kasur? Regan melihat ke atas. Rupanya, sosok yang sangat mengerikan. Mereka kemudian berlari menyelamatkan diri. Sebuah lemari rubuh saat mereka berlari, dan oh syukurlah itu bukan Irene. Mereka kemudian menuju ke garasi. Irene bingung melihat mobil orang tuanya ada di sana. Padahal orang tuanya berpamitan untuk menginap di luar beberapa hari karena ada urusan pekerjaan. Regan kemudian mencoba mengecek mobil itu, dan orang tua Irene telah terduduk tanpa nyawa di dalam mobil itu.
Mereka kemudian berencana untuk keluar lewat dapur melalui pintu anjing. Mereka kemudian berlari ke dapur, namun sayangnya kaki Regan terkena pecahan gelas di lantai. Setelah melepas beling itu, ia bergegas keluar. Namun sayangnya ada yang menariknya kembali ke dalam. Ia berteriak meminta Erin untuk duluan melarikan diri. Rupanya itu adalah arwah Alice. Ia berkata tak ada satupun yang boleh masuk ke dalam rumah karena ayah akan marah. Kemudian ia berjalan seperti menuntun Regan untuk mengikutinya. Benar, Alice ingin menunjukkan sesuatu. Rupanya, ia meminta Regan melihat jasadnya yang terkubur di dinding, karena selama ini tidak ada satu orang pun yang tahu dan berusaha untuk mencarinya. Alice merasa kesepian dan arwahnya menjadi penasaran mencari seorang teman. Regan kemudian mengambil kalung yang dipakai oleh jasad Alice dan akan selalu ia bawa agar Alice selalu memiliki teman. Kemudian ia bergegas keluar, menemui Erin yang menunggunya di dalam mobil. Mereka pun pergi dan film pun selesai. Gimana nih gengs filmnya? Cukup singkat dan seru ya. Di awal-awal film memang sedikit membosankan, tapi ada beberapa scene yang cukup bikin menegangkan dan cukup seru. Semoga review film kali ini bisa sedikit menghibur kalian ya. Dan jangan lewatkan juga video-video yang tak kalah seru lainnya dari channel ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kritik, pesan, dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar dan kita ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.